Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Yai Soleh, yang saya hormati para sepuh dan tidak sepuh di lingkungan dusun ini, Demak Jaya, yang berbahagia seluruh jamaah sholat subuh Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten ing kesempatan menika kita tansah pinaringan sehat walafiat, tetep ing dalam iman lan takwa. Mugi-mugi nikmat ingkang sampun diparingaken Allah dumateng kita sedaya saged kita jaga sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ikhtiar kita untuk menjadi hamba yang semakin baik, semakin soleh, Allah memberikan maunah pertolongan akhir hayat kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan Yai Soleh tadi demikian luar biasa. Suara beliau itu ulem, nggih, ulem. Karena itu kita sambut apa yang disebutkan oleh Yai Soleh tadi itu di dalam memakmurkan masjid kita ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu sabda beliau menyatakan, la ayyahdiyallahu rajulan bika khairun min humrin ni'am. Allah memberikan suatu hidayah lantaran ajakanmu, maka bagimu lebih baik dibandingkan kendaraan mewah yang ada. Jadi Rasul SAW menyatakan Allah dapat memberikan hidayah itu lantaran kita mengajak. Jadi ada tanpa ajakan kita dia mendapatkan hidayah karena baca sendiri dan sebagainya. Tapi oleh Rasul, kalau seseorang memperoleh hidayah melakukan kebaikan amal soleh, itu karena kita, Rasul menyatakan pahala untuk kita itu jauh lebih bagus, lebih berharga dibandingkan kendaraan mewah yang paling ada. Jadi kalau dulu disebut kendaraan mewah zaman Nabi itu merke Humurun Ni'am. Jadi merke Humurun Ni'am. Jadi kalau itu berupa kuda, maka kuda untuk berperang yang terbaik, yang gesit, kuda yang tuanya itu ketika manggil bersiul datang, suruh pergi. Nah, itu kuda yang terbaik, itu Humurun Ni'am. Kalau berupa onta,
maka unta yang paling kuat memikul beban. Nah, itu sudah ada zaman Nabi, itu disebut sebagai humurun mi'ah, kendaraan terbaik. Nah, ini kendaraannya awak dhewe sakniki sing paling larang lho. Formula 1. Formula 1 dengan lulu. Ya, Mercy itu Mercy G. Ya, Mercy 2 miliar, Alphard 1 miliar, sama pilih. Nah, itu oleh Nabi buat kalah gini dibandingkan kita mau ngajak dia. Makanya ini mau ya soleh nyuwun panjenengan aktif kersane kantuk kendaraan mewah. Jadi biasanya tonggone jamaah, kok saiki gak jamaah, ojo sampai ngene. Walah urusan dhewe-dhewe, ono males ya jarno, sing penting awak dhewe budal ke masjid. Nah, itu salah, sikap yang salah. Ditakut-takut dia aktif lah bos saiki aktif. Wedi ya soleh apa mbek sing yo lain ngono ceritane. Nah, utawa masjid kurang roman, nah tak ono kersane nek sabami sajange masjid kurang roman, mangke dibuatkan program ya apa carane masjid roman terhadap jamaah. Nah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di pagi hari ini kalau Allah menyatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguhnya sholat subuh ini disaksikan banyak malaikat. Nah, ternyata kita hadir, berarti nama-nama kita ini dicatat pulih. Banyak malaikat dilaporkan ini awak dhewe sholat subuh berjamaah. Nah, makanya niki ujiane abot sholat subuh berjamaah. Kembali saniki subuhe ngawal. Saniki jam 4 kirang sedoso. Itu kalau versi Muhammadiyah. Kalau versi pemerintah berarti dikurangi lagi 8 menit. Ya, artinya kita dikurangi lagi berarti luwih isuk maneh. Nah, makanya luwih isuk maneh mau bengi kok ono filme apik ya tambah keringan. Ngebodi film. Karena itu Allah menyatakan sholat subuh itu banyak disaksikan, banyak dicatat oleh para malaikat. Kemudian sing gak sholat subuh berjamaah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pesan yang pertama tadi itu kita harus ngajak konco untuk aktif baik berjamaah maupun dalam mengikuti thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Nah, tadi disampaikan ada masjid baru, ya bisa di sini, bisa di masjid baru, semuanya untuk kebaikan, untuk kejayaan Islam. Nah, itu poin pentingnya. Ya. Karena itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya masjid baru jangan sampai menimbulkan konflik. Apa iso? Kita saged ngomong saged. Nyawak dhewe iki ngalahan. Soal ngalahan. Nah, artine jembar. Nah, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tasih kesan wonten ing negeri napa? Halo, Nabi Muhammad hidup di kota Madinah. Terus Nabi Muhammad niku lahir di Mekah. Tapi hidupnya ya, setelah menjadi nabi dan rasul sampai wafat berada di Madinah. Aslinya yang budi Mekah. Nah, ketika hidup di Madinah itu ada banyak agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Islam, ada juga Sobi'i, kaum paganis atau animisme, dinamisme, itu juga hidup berdampingan di kota Madinah. Jadi kota Madinah bukan hanya kota yang dihuni oleh umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apakah sekarang tidak ada umat yang lain? Ya tetap ada. Nah, ketika itu ada konflik antara Muslim, Yahudi, Nasrani. Goro-goro ada 3 orang bersahabat. Kadang-kadang koncowan itu kadang-kadang ini pada suatu klimaksnya bisa menjadi pemicu ketegangan. Itu juga duduk dulur terus gak iso kecoan. Iso senajan dulur yo kecoan. Terus kecoan assalamualaikum. Kira-kira basa mriki. Tukaran. Kecoan itu bosone Lamongan. Nah, kula niki tiyang Lamongan. Nggih. Nah, tapi ampun atus jenengan waktu. Yai Soleh Lamongan jubuke wong Lamongan sanes. Boten sengaja iki. Jenengan tanggal-tanggal saestu boten sengaja. Boten kok mergi sang Lamongan terus ditekaken. Nggih lama tuh nggih. Ya. Nah, 3 bersahabat dari Yahudi, Nasrani, Muslim berdebat tentang agama yang bisa memasukkan ke dalam surga. Yang Yahudi menyatakan ini dapat kita baca di tafsir-tafsir diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi teman yang dari Yahudi menyatakan agama Yahudi yang bisa masukkan ke dalam surga karena kami ini nabikan itu nabi dari keturunan orang terhormat, yaitu dari ibunya Sarah. Lalu kemudian kitab kami, kitab yang permulaan. Lalu kemudian yang Nasrani pun mau gak iso. Aku ini yang akan masuk surga. Karena Nabi Isa itu dimaktubkan banyak keistimewaan. Lalu kemudian yang Muslim gak iso. Aku ini ngimani kitabmu, ya nabimu. Lalu Al-Quran ini kitab yang terakhir yang sempurna. Sedangkan kalian tidak mengimani Nabi Muhammad, gak iso masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dapat kita baca, yaitu surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat, dapat kita baca ayat 123, 124.
125. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Beragama untuk masuk surga itu tidak menurut angan-angan kalian, umat Islam. Ini tegurannya begitu. Wala amani ahli kitab, juga tidak menurut angan-angannya ahli kitab. Mayyamal su'an, siapa saja orangnya yang sopo-sopo sing nglakoni keelekan, mayyamal su'an, keelekan, yujza bihi, pasti diberikan balasan atas perbuatan kejelekannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, dia tidak akan mendapati selain Allah itu sebagai pelindung dan sebagai penolong. Lalu dalam ayat 124 Allah menegaskan, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Siapa saja yang berbuat kebajikan-kebajikan, ya, jadi Allah menggunakan isim mu'annas salim, as-solihat, solihatun, solihatani, solihat, nah, itu jamaknya. Artinya kebajikan-kebajikan yang banyak. Tidak pandang jenis kelaminnya laki-laki ataukah perempuan, sedangkan dia berbuat kebaikan itu karena dorongan iman, maka pastilah mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pada konteks zaman dulu ada konflik antar agama. Sekarang kita ini konflik antar agama, ya, gegeran podo Islami yo. Jadi ini zaman Nabi Muhammad gak gegeran di dalam beragama, dalam satu agama Islam antara Muslim, tapi antar agama. Nah, zaman awak dhewe iki gegerane tidak hanya antar agama, seagama pun potensi geger. Ini lho kok setimpal menurut. Ya. Nah, antar agama saja tadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang seagama. Nah, apalagi zaman sekarang, zaman informasi, zaman banyak pengajian. Oh, giat-giatnya pengajian, di mana-mana pengajian. Gitu apa betul? Kok zaman tahun 80-an jenengan Pak setiap masjid untuk pengajian angel. Yang sepuh-sepuh sakit benten lho. Pinten-pinten tahun 80-an kata pengawasan kasusnya itu jarang. Tapi saat ini saben masjid pengawasan pengajian. Akhir gue disuting kat sekolah gitu. Terus mantuknya dinamakan ini rekaman YouTube. Nah, di persani yang kata. Nah, zaman akhir awak dhewe ngeten iki tiyang wonten pengen nyambut gawe gak rekoso.
gak kabotan. Caranya kok ya video ini terus diupload ngono. Nek kata sing nge-like ini ku berarti sing nyukani jempol. Tenggene YouTube itu disukani jempol. Itu disebut nge-like. Tiyange disebut like. Nah, terus tidak hanya nge-like, dilihat nontonnya berapa lama nontonnya. Kalau nontonnya sampai selesai banyak yang nonton, nah ini video channel bagus. Nonton, sing nonton niku disebut viewer. Nah, viewer penonton. Gak cukup viewer dilihat balik. Oh, subscribe niku sing ngikuti. Atau sing kepengin ngikuti niku kathah lho. Nah, nek YouTube niku channel YouTube kata sing nonton, kata sing nyukani jempol, kata sing ngikuti. Nah, niku badhe kantut monetasi. Napa monetasi? Golek duit. Cara gampangnya monetasi oleh duit. Nah, ya napa caranya oleh duit? Ditempeli iklan, baik oleh operatornya yaitu pihak Google-nya sendiri atau pihak ketiga. Oh, lihat channel ini kok viewernya banyak, penontonnya banyak, penyukanya banyak, subscribe-nya banyak, beriklan untuk memasarkan produk. Akhirnya napa sing damel napa niku video dikirimi duit kali napa. Nah, kali Google, kali YouTube kadang sedina 3.500 bendino. Ono sing bendino 1 juta. Ono sing bendino 10 juta. Ini sedina 10 juta sawulane iki. Wis. Tuh, yo. Sampeyan kira-kira kepengen kok ono nyambut gawe penak ae menurutmu. Cuman nah, akhirnya apa? Pengawas kadang-kadang pengawasane setunggile ten atau setunggile ten ngene Jakarta mriku gitu. Wonten jamaah anget napa hukume kunut subuh. Mriki dijawab kunut subuh bid'ah ngene. Nah, ghairu masruf sampamanya. Ini kita umpami ya toh. Sing mriko jawabe kunut subuh sunnah muakkadah atau dalam fikih Syafi'i disebut sebagai sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu sunnah yang mendekati fardu, sehingga yang tidak kunut subuh harus sujud sahwi. Nah, makanya kalau punya pandangan begitu, moro nunggone masjid atau bahano kunute ya sujud sahwi. Nah, sama orang yang ingin buat konten video 2 ustadz yang berbeda masjid tidak siji kontroversi kunut subuh. Kepinginnya apa? Golek duit. Nah itu mau. Jadi mulai zaman saat ini dulu, ngoten dulu. Buru duit sampai agama dadi gegeran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya ini terus nanti, jangan salah bahwa kunut subuh itu memang menjadi ikhtilaf perdebatan para ulama. Tapi kalau kita di Muhammadiyah menyatakan bahwa memahami kunut subuh itu ada 3 pengertian. Terus kunut subuh itu kunut ada 3 pengertian. Kunut
Kata konata yang itu pertama, ini kayak kita bisa baca di dalam himpunan putusan tarjih. Jadi sudah disebutkan. Arti kunut yang pertama adalah ketaatan. Ya, jadi kunut arti yang pertama apa? Ketaatan. Jadi ketaatan. Maka qanitin, orang-orang yang kunut itu artinya orang-orang yang taat. Jadi jangan qanitin, orang yang kunut subuh, salah. Ngerti, qanitin adalah orang-orang yang taat. Nah, yang kedua, kunut memiliki arti berdiri lama di dalam sholat. Halo? Sedang pun nanti maos pengertiannya ngeten iki. Nggih. Terus ingkang nomor kali pengertian kunut adalah berdiri lama dalam. Halo, Bu. Kersane jenengan mangke saged memahami kunut itu apa ngono lho ya. Jadi kunut yang kedua berdiri lama dalam sholat. Nah, napa bukti nih? Nabi Muhammad ketika sholat subuh, para sahabat tanya, bagaimana sholatnya Nabi Muhammad ketika subuh? Nabi Muhammad kalau sholat subuh itu ayat yang dibaca sekira itu seukuran 70 ayat. Halo? 70 ayat. Sampeyan tak weni 10 ayat wis kesuwen. Nah, papit anak tak entekno. Ya sesuk gak diundang, gak usah diundang Pak Nidom. Mau sholat subuh wis sampe. Ya, jempolmu wis towek tambah digane iki. Jadi Nabi Muhammad sholat subuh itu sekira setara 70 ayat. Itu sak rakaat. Berarti rong rakaat 140 ayat. Berarti api Ali Imran berapa ratus? Ya, api tek Ali Imran. Nah ini Al-Baqarah 486. Ya Ali Imran api tek. Sampai waktu ini pasar kalau nama kita tobat makanya kualitasnya awak dhewe karo zaman sahabat aja zaman bandingno terus kan kami berbalas kami permoyo diwacano. Jadi qanitin kunut berdiri lama dalam sholat. Dalam satu riwayat bagaimana sholatnya Nabi itu? Nabi itu antara bacaan Al-Fatihah surat dengan posisi ketika ruku, i'tidal, sujud, antara dua sujud lamanya sama. Jadi suwe ini podo. Jadi antara ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud suwe ini podo. Nek sampe tak padha nono piye gitu. Ngono itu Kanjeng Nabi dan para sahabat itu badhe hairem. Makanya saya ketika ditanya kok wong saiki akeh badhe ireng. Saya tanya, kira-kira itu ada enggak perempuan yang tidak sholat? Ada enggak semua perempuan itu tidak sholat?
Nggak ada. Kira-kira orang nggak di antara perempuan itu juga ahli ibadah? Ada. Tapi nggak tahu tuh wong raine wong itu sing gosok. Aku tuh memang di sing badhe wong itu gosok. Tapi sing lanang pakai sing gosok. Gosok. Piye cerita? Kurang busuk. Saya betul kurang busuk. Wong iki mosok sampun akeh jutaan wong itu gak mesti khusus ke Rabi'ah al-Adawiyah. Ya mesti ono. Tapi kok gak tau tuh wong itu bakuke gosok. Nah, kok sing tuh ana wong lanang. Nah, piye iki? Ayo. Ceritanya piye ini? Padahal, nah itulah sehingga ketika Abdullah bin Umar mendapati ada tabiin yang wajahnya ada bekas hitamnya, ditanya, kenapa wajah hitam? Karena banyak sujud. Maka sahabat Abdullah bin Umar, kami semuanya sholat di belakang Nabi, nggak ada yang wajahnya gosong. Tapi karena ini bukan hadis Nabi, maka bukan berarti itu tidak boleh. Sekali lagi, karena pernyataan itu adalah pernyataan sahabat, jadi itu bukan hadis. Artinya apa? Oh, memang batuk bikin sensitif Pak, dan ini kena lemah titik atau redup titik jadi ireng. Yo gak masalah, ini alergi. Ngono lho maksudnya paham ini. Jadi aja sampai ngene waktu nyalahno sebagai gosong sampai takon iki. Apa gosong mergo alergi apa mergo piye? Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak, yang ketiga. Tadi kan kedua Pak. Ya, yang ketiga. Ya. Pengertian yang ketiga, kunut itu adalah berdoa setelah ruku, nah, atau posisi iktidal. Ya, jadi berdoa ketika iktidal pada rakaat terakhir. Jadi pada rakaat terakhir ketika sholat, jangan rakaat pertama sampai berdoa itu. Nah ini pun ada kontroversi. Kontroversinya apa? Kontroversinya selain Syafi'i, kunutnya ada yang berpendapat bahwa sebelum ruku. Jadi kunutnya sebelum ruku. Kalau yang kita kenal kunutnya itu adalah ketika iktidal, berarti setelah ruku. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata hatta tafarraqat dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya itu berkunut. Tidak ada orang Muhammadiyah menolak hadis ini, karena hadis ini sahih. Ya. Jadi tidak ada orang Muhammadiyah. Coba dong, kalau nonggoni sahih Muslim, sahih Bukhari. Tidak ada orang Muhammadiyah yang menolak hadis ini, bahwa Nabi selama hidupnya itu berkunut. Hadisnya sahih. Lho lapo terus ora kunut? Contohnya, lapo kok ora kunut? Kalau kunut pengertian yang ketiga, maka napa pengertian yang ketiga?
Berdoa setelah rukuk. Berdoa setelah rukuk. Nah, berdoa setelah rukuk. Kalau kunut dalam pengertian yang ketiga, berdoa setelah bangkit dari rukuk atau ketika i'tidal, maka harus dibuktikan ada doanya atau tidak. Halo? Doanya ada enggak? Ada Pak. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Sampai akhir. Itu doa kunut witir. Doa kunut witir. Jadi di riwayatnya itu doa itu dibaca ketika kunut witir. Hadis ini oleh ahli hadis dinyatakan tidak lepas dari kontroversi. Secara riwayat rawinya sikoh. Sikoh itu artinya terpercaya, hadisnya sahih. Tapi kok jadi dikritik? Dikritik karena riwayat ini dari sahabat Hasan, anaknya sinten? Hasan. Ya, anaknya Ali. Sinten? Ali. Berarti nama Nabi Putune Kanjeng Nabi. Ketika Nabi wafat, ini masih usia 3 tahun. Ketika Nabi wafat masih usia 3 tahun. Sehingga dikritiknya tentang tentang. Kritiknya itu karena itu. Jadi apa? Ketika Nabi wafat, usianya masih 3 tahun. Usia 3 tahun, apakah benar-benar meriwayatkan itu dari Nabi Muhammad SAW? Karena masih usia bermain betul. Jangan kagungan juga usia 3 tahun ya bisa apa? Tapi maksudnya apakah presisi? Nah itu yang secara manusiawi, sehingga itulah juga ada kritikan itu. Tapi kalau secara rawi tidak masalah, itu dinyatakan sebagai hadis sahih. Oke, kita terima. Nah, tapi itu doa kunut witir. Nah, para mahasiswa semuanya ketika di UIN dikasih PR oleh Dr. Zainuddin ahli hadis itu, cari doa kunut subuh yang menemukan minta hadiah apa, saya akan upayakan. Sak jaluk hadiah, sak jaluk ini iso pokoknya tak benar. Nopo pados doa kunut subuh. Nah, maka di sini ada kontroversi. Yang satunya kan bisa dikiaskan bahwa sama-sama kunut pakai Allahumma dina fi man hadait. Muhammadiyah menyatakan kita tidak bisa karena konsensus para ulama, ijtima para ulama, bahwa dalam ibadah tidak boleh kias. Nah, tidak boleh kias. Kias itu madahaken perkara tunggile dipadana kali perkawis tunggilipun. Nah, itu namanya kias. Nah, dalam masalah ibadah tidak diterima kias. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau mau berdoa lama bisa saja samanya. Dengan untuk kita i'tidal ada berapa ayat kita hafal? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu.
Kan kalau itu saja itu yang wajib. Ya. Jadi dalam pelajaran bab sholat membaca Rabbana walakal hamdu itu wajib. Jadi ini sampai nggak baca itu harus sujud sahwi karena lupa meninggalkan kewajiban. Jadi sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ada tambahannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini doa bukan dari Nabi, tapi ucapan sahabat lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takrir. Takrir itu apa? Menyetujui. Begitu selesai sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Semuanya pada tahu. Begitu Nabi menyatakan, saya tadi mendengar sekitar 73 sampai 79 malaikat yang mengaminkan ucapan itu. Baru sahabat angkat tangan, saya tadi ya Rasul. Itu. Nah, artinya apa? Nabi itu menyetujui. Maka kita bisa amalkan setelah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lalu kita tambahin apa? Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil huma sitta min syai'in ba'du. Apakah boleh sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi? Boleh. Ya. Oh, mau ditambah lagi? Ada doanya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jangan tambahin subhanallahi bil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Niku nggih doa iktidal. Allahumma ahlus sana wa ahlul masjid wa ahlul hamdi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu juga doa iktidal. Nah itu disampaikan apa kabeh? Alano kudu disampaikan Allah madinah firman hadeno. Itu yang jelas-jelas ada riwayatnya bahwa ketika iktidal Nabi membaca di antara doa-doa tadi itu. Nah, tapi itu juga ada namanya apa? Seperti Syekh Nasiruddin Albani yang menyatakan tidak boleh menggabungkan banyak riwayat doa kemudian dalam satuan waktu ketika sholat. Nah, itu yang di antara yang tidak diperbolehkan adalah kalau ulama ahli hadis mutakhirin ya Syekh Nasiruddin Albani ada yang menyatakan boleh. Nah, maka kalau menyatakan boleh, maka doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya disambung boleh. Ya. Kalau punya pandangan tidak boleh, berarti hanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sudah selesai. Nah. Jadi harus didudukkan ibadah itu, semuanya doa kita. Kita seringkali memotong riwayat, samanya apa? Doa iftitah aslinya riwayatnya adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ternyata kemudian dipotong langsung kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Loh, kenapa takbirin gak sama ini?
Lu soalnya mau takbir. Kan gitu ya. Allahu Akbar. Takbir apa dulu? Saderenge iftitah. Ikhram. Takbiratul ihram. Nah, karena riwayatnya doanya itu komplit, berarti harus dibaca 2 kali takbirnya. Jadi setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, berarti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Riwayatnya Sofi wong doa iftitah niku wonten 7 macam. Sing sampean hafalno cuman kabiro awo mambain baini. Nah sing dia iki lho sapa? Jarene man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintai. Rasul kalau mencintaiku maka nanti di surga bersama yang dicintainya. Nah itu. Nah, ternyata awak dhewe gegeran. Oh, baik Muhammadiyah. Jadi sempurna. Karena tuntunan praktis kita harus milih. Mergo orang awam dikenalkan semua 7. Bingung. Bingung. Sing tak waca iki apa pitu-pitune apa sing salah siji. Nah, carilah yang kemudian mengapa Muhammadiyah menetapkan Allahu Akbar ini, karena dari sejarah riwayatnya ada di Bukhari dan di Muslim. Kalau wajahku hanya di Muslim. Kalau Sahih ya, kitab Sahihain. Nah, sehingga waktu urutan pertama Allahu Akbar ini, urutan kedua wajahku wajah dua-duanya dimasukkan di dalam himpunan putusan takjil. Nah gitu ada sejarahnya. Oke, nah matur nuwun, ternyata sudah sampai 5/4. Berarti perlu undang maneh. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita pilih dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi